Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur sebelum beliau menghilang. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini, walaupun kalian semua setia padaku. Tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah, ikut merasakan miskin dan lapar. Prabu Siliwangi pernah bicara, kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, kata Prabu Siliwangi, yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian, dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi, kata Prabu Siliwangi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan. Kota takkan pernah kalian datangi. Yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu. Banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat, apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui sebagian-sebagian, sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau atau banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari,
mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering padahal di pinggir sungai Cibantaun dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu, kerbau bule memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar. Tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar. Tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu, bahkan zaman sudah berganti. Pada saat itu, geger di seluruh negara, pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit, semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri, banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu, keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh. Burung menetaskan telur. Riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana-sini. Lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin yang dengan caranya sendiri, yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapak, yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu, yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kemudian kepulauan ini semakin kacau, sebab banyak yang mengamuk. Tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya. Seluruh nusa dihancurkan dan dikejar, tetapi ada yang menghentikan. Yang menghentikan adalah orang seberang. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa, tapi memang keturunan penguasa dahulu kala, dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa baru susah dianiaya. Semenjak itu berganti lagi zaman. Ganti zaman, ganti cerita. Kapan? Tidak lama setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang di bekas negara kita. Berdiri lagi sebuah negara di dalam negara, dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta, bukan buta pemaksa, tetapi buta tidak melihat. Segala penyakit dan penderitaan, penjahat juga pencuri menggerogoti rakyat yang sudah susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan itu semua, tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju, semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturan hanya menjadi bahan omongan, karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri,
Wajar saja bila kolam semuanya mengering, pertanian semuanya pusok, bulir padi banyak yang diselewengkan, sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong. Semua diberangus janji-janji belaka. Terlalu banyak orang pintar, tapi pintar keblinger. Pada saat itu datang pemuda berjanggut. Datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua, membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi tidak dianggap. Karena pintar keblinger, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap, pemuda berjanggut ditangkap, dimasukkan ke penjara. Lalu mereka ngacak-ngacak tanah orang lain, beralasan mencari musuh, tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran, sebab takut ketahuan bahwa mereka yang jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta, semakin hari semakin berkuasa melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mukjizat datang untuk mereka, penguasa itu akan menjadi tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti, saat munculnya anak gembala, di situ akan banyak huru-hara yang bermula di satu daerah, semakin lama semakin besar, meluas di seluruh negara, yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Dipimpin oleh pemuda gendut. Sebabnya bertengkar, memperebutkan tanah. Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Prabu Siliwangi menjelaskan. Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar, ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup. Yang bertengkar ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada. Sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah gunung gede meletus, disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati.